Jemaah subuh yang kami muliakan, insya Allah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Said Abdul Samad LC. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh secara berjamaah. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, maka kita tidak pernah lupa berdoa. Kiranya segala amal ibadah kita, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kesalahan kita kiranya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara seputar surat Al-Fatihah. Para jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa surat Al-Fatihah ini adalah satu surah yang sangat agung dan mempunyai banyak kelebihan para jemaah sekalian. Oleh karena itu ada ulama yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Quran itu adalah kitab suci yang terbaik di antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, maka yang paling baik adalah Al-Qur'an. Maka para jemaah sekalian, dari keseluruhan isi Al-Qur'an ini yang 114 surah, yang paling baik dan paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa surat Al-Fatihah inilah surah yang paling mulia dari seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang Allah turunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Para jemaah sekalian, maka ulama itu mengatakan bahwa kalau begitu mulianya ini surat Al-Fatihah, maka yang mengherankan kalau umat Islam itu kurang perhatiannya kepada surat Al-Fatihah para jemaah sekalian. Kita dianggap artinya heran. Kenapa bisa tidak memperhatikan surat Al-Fatihah? Para jemaah sekalian, surat Al-Fatihah ini mempunyai beberapa nama yang menunjukkan kemuliaannya. Dia disebut Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab karena kalau kita membuka Al-Quran ini, maka yang pertama-tama kita jumpai surahnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi dia Fatihah membuka pembukaan Al-Quran. Dia juga disebut Ummul Kitab, induknya seluruh kitab suci. Dia juga disebut Ummul Quran, induknya Quran. Karena keseluruhan isi daripada Quran ini, kesimpulannya sudah ada dalam surat Al-Fatihah. Dia juga disebut sebagai yaitu Asy-Syafiyah atau syifa. Karena ini surah para jemaah sekalian obat, ini surat Al-Fatihah. Dan ini sudah namanya mujarrab. Apa artinya mujarrab para jemaah sekalian? Sudah diuji coba para jemaah sekalian. Dan sudah terbukti. Sejak sahabat dan ulama-ulama kita sudah menggunakan surat Al-Fatihah ini sebagai obat para jemaah sekalian. Iya, sudah menggunakan surat Al-Fatihah sebagai obat. Oleh karena itu mari kita juga menggunakannya sebagai obat. Waktu kami bertugas di Rumah Sakit Ibnu Sina, maka termasuk surat Al-Fatihah ini kami selalu baca-bacakan untuk orang sakit. Surat Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Amanar Rasuluh, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq wa rabbin nas. Ya, biasa saya minta air lalu saya baca-bacakan, sudah itu dikasih kepada
pasien para jemaah sekalian. Ada di antara pasien itu para jemaah sekalian, sesudah minum air yang perasaan saya sedikit agak ringan Pak Ustadz. Sesudah minum yaitu air yang dibaca-bacai Al-Fatihah. Maka insya Allah kita yakin Bapak Ketua kita yang selalu hadir di masjid ini, kita yakin beliau akan sembuh Pak, dengan surat Al-Fatihah dan Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat, yakin saja. Jadi ulama itu mengatakan yakin saja. Kalau kita yakin insya Allah Quran ini menjadi obat. Oleh karena itu para jemaah sekalian, ada ulama mengatakan setiap kita baca Quran, niatkanlah dia jadi obat para jemaah sekalian. Niatkan dia jadi obat. Karena memang Quran ini obat. Itu dari keyakinan kita saja. Semakin kuat keyakinan kita, insya Allah semakin kuat daya sembuh daripada Al-Quran ini. Para jemaah sekalian, Al-Fatihah ini disebut juga Al-Mathani, As-Sab'ul Mathani. 7 yang selalu diulang-ulang. Karena kita selalu mengulangnya dalam salat. Tapi yang mengherankan para jemaah sekalian, tidak pernah kita bosan Pak. Sudah dibaca dalam salat fardu, ditambah lagi salat sunat, tidak pernah kita bosan baca itu Al-Fatihah. Coba-coba kalau indok logo bantatongan senamana, bosan maki itu kalau sudah berulang-ulang. Tetapi Al-Fatihah tidak para jemaah sekalian. Semakin kita resapi, semakin nikmat di dalam hati kita itu Al-Fatihah. Al-Fatihah juga disebut As-Salah, surat salat. Karena dalam hadis dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah yang mengatakan, "Qasamtu as-salah." Saya bagi itu salat antara saya dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud membagi salat? Yang dibagi adalah surat Al-Fatihah. Sebahagiannya untuk Allah dan sebagiannya untuk hamba para jemaah sekalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan firman Allah bahwa kalau kita hamba ini dalam salat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawabnya para jemaah sekalian, Hamidani abdi. Allah dengan gembira dan sukacita mengatakan hambaku ini memuji aku. Kalau kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Athna alayya abdi, hambaku ini menyanjung aku. Kalau kita mengatakan Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah mengatakan Majjadani abdi, hambaku ini mengagungkan aku. Kalau kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah perjanjian antara saya dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini Pak janjinya Allah ini. Menurut ulama bagus kita garis bawah ini. Allah mengatakan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka kalau kita minta kesembuhan, minta kesehatan, minta apa, Allah akan berikan cepat atau lambat para jemaah sekalian. Mari kita berdoa dengan sebaik-baiknya. Maka di sini saya para jemaah sekalian teringat kepada ayat bagaimana doanya para nabi-nabi itu para jemaah sekalian diterima oleh Allah. Apa rahasianya? Bagaimana Nabi Nuh ini para jemaah sekalian 990 tahun berdakwah, tetapi umatnya keras kepala para jemaah sekalian. Tidak sebanding 950 tahun ini dengan orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Yang menyedihkan istrinya tidak beriman para jemaah sekalian. Yang menyedihkan anaknya juga tidak beriman. Bagaimana itu para jemaah sekalian? Tapi tidak. Dia melakukan dakwah terus dan berdoa terus. Nanti 900 lebih tahun baru diterima doanya para jemaah sekalian. Diberi kemenangan oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim para jemaah sekalian menghadapi masyarakat yang penyembah berhala. Rajanya menyembah berhala, Namrud. Malahan bapaknya yang penjual berhala, yang marah kepadanya. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, kau tidak suka Tuhanku ini Ibrahim? Pergi kau. Apa ini Ibrahim?
dimarah-marahi para jemaah sekalian. Tetapi doanya diterima. Sampai-sampai Namrud, para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim itu para jemaah sekalian, sekali dia hancurkan itu berhala. Di waktu kaumnya keluar, dia hancurkan itu berhala. Maka setelah datang, siapa ini yang hancurkan kita punya berhala? Oh, memang ku dengar ada itu Ibrahim itu. Ibrahim itu. Tidak memarahi itu Ibrahim. Memang dia sering-sering mencela-cela kita punya berhala. Maka para jemaah sekalian dipanggil. Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina? Kau yang kasih begini Tuhan kami Ibrahim. Oh, katanya bal fa'alahu kabiruhum hadza. Oh, yang lakukan itu ini berhala besar ini. Jadi Nabi Ibrahim gantung itu kapak besar di lehernya itu berhala. Tanya itu, ini masa bisa ditanya? Nah, dia tidak bisa bicara. Maka Nabi Ibrahim bilang, kenapa paling kau sembah kalau tidak bisa bicara saja tidak bisa? Kenapa disembah sebagai Tuhan? Dia bilang kurang ajar mantongko ke Ibrahim, bakar saja ini Ibrahim. Begitu para jemaah sekalian. Beliau dibakar, tapi Allah mengatakan, kulna ya narukuni bardan wa salaman alaih. Kami katakan, wahai api, jadilah dingin dan selamat Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan Pak? Oleh Allah, diterima doanya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa tidak ada senjatanya para jemaah sekalian. Bani Israel tidak punya senjata. Fir'aun begitu hebat senjatanya. Tetapi para jemaah sekalian, Allah memberi pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa ali qaumikuma bi Misra buyutan. Wahai Musa dan saudaranya Harun, lebih banyak kamu tinggal di rumah, karena kalau kamu keluar rumah nanti kamu ditangkap, disiksa, dibunuh. Waj'alu buyutakum kiblatan, jadikanlah rumah kamu sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dirikan salat dengan baik. Wa basyiril mu'minin, gembirakan orang beriman. Jadi ini juga rahasia para jemaah sekalian. Kita sekarang ini banyak masalah Pak. Komunis sudah banyak kekuasaannya di negara kita ini para jemaah sekalian. Itulah sebabnya kadang-kadang ada kebijaksanaan yang berbau komunis Pak. Karena memang kita ini sudah banyak utang kepada komunis. Sudah lebih 7.000 triliun kita punya utang Pak. Bunganya saja sukar dibayar, apalagi utangnya. Kalau kita banyak utang, istilahnya iseng yalemu. Ya, terpaksa kita ini dibawa dan tunduk kepada kehendak negara pemberi utang yang kebetulan komunis para jemaah sekalian. Maka ini banyak kebijaksanaan yang tidak cocok dengan agama para jemaah. Ya, maklum saja. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, doa saja. Kita mau apa? Kita berdoa saja. Tetapi dengan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun dan Bani Israel, maka Fir'aun ditenggelamkan Pak. Maka ini juga tidak mustahil. Kalau umat Islam semuanya betul-betul berdoa, bangun tengah malam, ya Allah selamatkanlah negara kami dari kekuasaan komunis. Ya Allah berilah petunjuk kepada pemimpin negara kami supaya melakukan yang baik untuk rakyatnya. Ya Allah berilah pembalasan kepada pemimpin-pemimpin yang berniat jahat kepada Islam dan umat Islam. Tidak mustahil Pak, diterima kita punya doa. Yang penting kita sungguh-sungguh. Kemudian akhir daripada termasuk juga wa Ayyub dan Ayyub. Idnada rabbahu, tatkala dia berdoa kepada Tuhannya karena sudah sakitnya. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 18 tahun Nabi Ayyub sakit para jemaah sekalian. Maka dia mengatakan, yaitu wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru, ya Allah saya kena penyakit kodong. Wa anta arhamur rahimin, tapi saya yakin kaulah yang maha penyayang, pengasih di antara orang yang mengasihi. Maka Allah perkenankan. Lalu terakhir disebut wa Zakaria dan Zakaria idnada rabbahu, tatkala dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan, Tuhanku jangan kau biarkan saya sendirian kodong, tidak ada keturunan. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi ahli waris. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Maka Allah mengatakan fastajabna lahu. Nabi Zakaria yang sudah lato-lato, istrinya juga sudah mandul, sudah tua, sudah keriputan, rahimnya sudah tidak bisa melahirkan.
Tapi Allah mengatakan kami terima doanya Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zauja, istrinya yang sudah tua bangka, yang sudah mandul, diperbaiki kembali oleh Allah, diservis kembali. Bagaimana kalau Allah yang servis, Pak? Beres. Maka dia melahirkan. Lalu di situ disebutkan apa sebabnya para jemaah sekalian. Doanya para nabi-nabi ini diterima oleh Allah ialah innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, mereka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Apakah itu hablum minallah, hablum minan nas? Seperti di masjid kita ini ada buka puasa, ada santunan kepada orang miskin, maka berlomba-lomba dalam hal ini para jemaah sekalian. Ini salah satu penyebab diterima kita punya doa. Kemudian wa yad'unana rahaban wa ragaban, ragaban wa rahaban. Mereka berdoa dengan penuh harapan dan takut. Jadi doanya sungguh-sungguh para jemaah sekalian. Ya, minta maaf sebagian dari kita ini kadang-kadang berdoa, Rabbana atina fid dunya, dia lihat-lihat cecak, Rabbana atina fid dunya. Atau dia senyum-senyum kepada temannya. Bagaimana itu berdoa para jemaah sekalian kepada Allah, lalu cangiri-cangiri begitu. Harusnya kita itu mempunyai harapan dan rasa takut. Wa kanu lana hasiin, dan mereka khusyuk, hatinya khusyuk. Jadi kalau mau diterima doa cepat, ini lakukan ini. Mari suka menebar kebaikan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, penuh rasa takut dan harapan kepada Allah, dan hati kita khusyuk. Sudah nih Pak, beres itu. Cepat lambat, karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku terima. Biar kelihatannya mustahil, tapi kalau Allah yang ingin, bisa terjadi semuanya para jemaah sekalian. Maka inilah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disebut sebagai as-salah, karena kita baca dalam salat dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kemudian para ulama mengatakan, jadi ada beberapa sampai 12 namanya itu Al-Fatihah para jemaah sekalian. Kemudian para ulama mengatakan apa hikmahnya sehingga didahului dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa kita ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan selalu menyadari banyaknya nikmat Allah yang kita terima dari Allah, Pak. Jangan sampai kita ini lalai para jemaah sekalian. Ya tidak begitu, perhatikan. Padahal kita ini bergeliman di dalam lautan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu yang menciptakan dan mengatur para jemaah sekalian. Matahari, bulan semuanya diatur oleh Allah. Dan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu kau tidak lihat itu kekuasaan Allah. Ini kita punya diri ini Pak, penuh dengan kekuasaan Allah ini para jemaah sekalian. Mata kita melihat bukan karena kita tapi Allah. Telinga kita mendengar karena Allah. Apalagi jantung ini Pak, tidak ada kita punya campur tangan di sini, dia berfungsi dengan baik. Paru-paru kita, pencernaan kita, apakah kita punya di situ? Tidak ada. Kita punya akal pikiran ini berjalan, ini semuanya dari Allah para jemaah sekalian. Maka Allah ingin kalau kita itu bersyukur, mengenal nikmat Allah lalu kita bersyukur, dari syukur ini kita cinta. Maka para jemaah sekalian, beribadahlah kepada Allah dengan penuh rasa cinta, bukan dipaksa-paksa para jemaah sekalian. Bukan juga ikut-ikutan, tidak ada pengertian, tidak. Kita itu beribadah karena cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahmatnya Allah sudah banyak kita terima dan masih banyak yang kita harapkan. Maka menurut para ulama kita, dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini ada yang disebut dengan Ar-Raja, harapan kita kepada Allah. Jadi beribadahlah para jemaah sekalian dengan harapan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ini menimbulkan rasa takut. Ternyata sesudah dunia ini ada hari pembalasan para jemaah sekalian.
yang dimulai dengan alam kubur. Bagaimana itu alam kubur para jemaah sekalian? Bagaimana para pendahulu kita, Bapak almarhum Profesor Abdurrahman Basalama, Bapak Profesor Sahnur Said, Bapak Profesor Said Sampara, dan lain-lainnya, Pak Winarno, Haji Arfa Sidik, dan lain-lainnya. Bagaimana kira-kira mereka itu dalam kubur para jemaah sekalian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuburan itu dua kemungkinannya, terserah ke kita ini. Bagaimana kita menata kita punya kuburan, Pak? Bisa jadi kuburan kita itu surga, yaitu pendahuluan surga, bisa juga sudah jurang neraka. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan itu dua kemungkinannya. Bisa dia menjadi taman surga karena kebaikan yang kita lakukan, bisa juga menjadi salah satu jurang neraka karena kita lalai hidup di dunia ini. Maka para jemaah sekalian, menurut para ulama kita, ibadah yang baik itu para jemaah sekalian, kalau kita beribadah dengan rasa cinta, iman dan cinta kepada Allah, dengan penuh harapan mengharapkan pahala kepada Allah, dan penuh rasa takut kalau kita disiksa oleh Allah kalau tidak kerjakan perintah Allah. Insya Allah para jemaah sekalian, kalau ini yang menjadi dasar ibadah kita, maka ibadah kita ini akan continue para jemaah sekalian. Di mana para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang melakukan salat malam karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang terakhir ingin saya ingatkan diri saya dan kepada jemaah sekalian, ialah apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor Farid Wajdi, bahwa tidak perlu kita ini selalu bertanya apa tanda-tandanya itu Lailatul Qadri. Tidak, itu tidak terlalu penting. Yang penting siapa di antara kita mulai malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan tidak pernah absen salat tarawih, didapat itu, Pak. Sudah pasti kita dapat itu Lailatul Qadri. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hurima khairuha faqad hurima." Siapa yang tidak dapat Lailatul Qadri, orang celaka itu para jemaah sekalian. Orang celaka. Karena gampang didapat, kenapa dia tidak dapat? Oh, berarti orang rugi. Maka yang paling terakhir para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar." Dan Allah itu setiap malam para jemaah sekalian melihat orang yang beribadah ini. Siapa yang bagus ibadahnya, ikhlas ibadahnya, bersungguh-sungguh ibadah, maka Allah mengatakan ini lapas sami. Ini tidak masuk di neraka, ini tidak masuk. Wa dzalika kullu lailatin, itu terjadi setiap malam, Pak. Setiap malam ada yang diseleksi oleh, oh ini bagus ibadahnya, lepas ini. Ya mudah-mudahan jamaah Sultan Alauddin banyak di antara kita ini yang tercatat, malahan semuanya tercatat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua tercatat orang yang sudah dicatat lepas dari siksa api neraka dalam bulan yang sangat mulia ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf Pak, ini ada pesan dari teman-teman mahasiswa yang mau demo hari ini, ya mereka minta minimal kita doakan Pak. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya berhasil. Mudah-mudahan negara kita ini tambah baik para jemaah sekalian. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum.